Hai, kamu yang pilih tumpuan pertama atau Three of Wands sini ya. Ini kita kartu yang ini buat pesan buat kamu aja ya sebetulnya. Nanti yang bacaan yang kita pakai deck ini, decknya di unknown, apa sih unknown lah itu. Lupa namanya ya. Kartunya di sini ada Three of Wands dan Magician ya. Nanti kita bacain belakangan, tapi ini dibuka dulu biar jelas sedikit ya. Kita lihat hubungan kamu sama hubungan dia ke kamu dan hubungan dia ke yang satunya ya. Ini kan kita mau tahu tentang kapan atau akankah hubungan dia dengan entah siapa itu orangnya berakhir ya. Dia ke kamu dan dia ke yang satunya. Terus ini perkara perasaan, dia ke kamu dan dia ke yang satunya. Oke. Satu set lagi ada ini ke kamu dan dia ke yang satunya. Atau mungkin satu lagi ya. Dia ke kamu dan dia ke yang satunya. Sebentar, digeser dikit. Hubungan kamu sama dia ya dengan the Fool di situ ya lebih ke kayak kalaupun ini sudah ada ikatan asmara ya, entah sudah pacaran atau sudah nikah atau gimana, ada kejelasan asmara, entah enggak entah iya ya, bisa jadi cuman berteman aja. Cuman kalaupun iya ada ikatan asmara di situ, di sini hubungannya lebih kayak sembarang lah kayak gitu ya, kayak yang bisa jadi judulnya namanya judulnya ambil enteng gitu ya. Salah satu dari kalian ambil enteng hubungan kamu sama dia gitu. Entah dia yang ambil enteng, entah kamu yang ambil enteng di sini. Nah, dia dengan sono ya, ada Father of Swords di sini ya. Kelihatannya ya salah satu mungkin dia, mungkin yang sananya ya ada semacam yang nyetir hubungan, katakanlah gitu ya. Ada salah satu dari mereka nyetir hubungan, kayak pegang kontrol hubungan itu diarahkan kemana, hubungan itu suasananya seperti apa. Salah satu yang pegang kontrol, bisa jadi ini dia ya. Dan the Fool ini juga bisa jadi dia yang ngambil enteng hubungan kamu sama dia, tapi dan dia ke sana, dia yang ngontrol gitu. Di sini belum jelas, saya tahu ya, cuman kita baca lanjutnya lagi nanti di belakang kemungkinan jelas karena saya ngelihat pattern di sini. Terus perkara penilaian ya, dia menilai kamu seperti apa dan dia menilai yang satunya seperti apa. Di sini ada dengan The Sun ya. Dia ngelihat kamu kayak pribadi yang nggak bisa diapa-apain gitu, maksudnya nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan gitu. Kamu bersinar sendiri, kamu nggak butuh dia, katakanlah ya, makanya dia cuman bisa ngambil enteng, karena nggak bisa diapa-apain. Ini mungkin ada hawa-hawa ada perilaku narsisistik di sini ya. Dia cuman serius dalam hubungan kalau hubungan itu bisa dia kendalikan. Ketika enggak, dia enggak mau gitu ya. Itu dia ngelihat kamu sebagai pribadi yang sudah ya mungkin mandiri, mungkin ya itu tadi nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa dikendaliin. Kamu juga nggak bisa dikasih tahu gitu. Dikasih tahu dalam artian dia mau nyetir kamu tapi nggak bisa, itu intinya ya. Nah, yang satunya ya dengan Four of Swords di sini, dia ada ketenangan karena ada kontrol itu tadi ya. Maksudnya, oh ini orang pasti nurut lah kalau aku bilang jangan gini atau aku bilang mesti ke situ. Dia nurut, jadi dia nemu ketenangan di kamu. Dia bisa happy ya, cuman ya itu tadi nggak ada kontrol, dia nggak bisa, kamu nggak bisa diapa-apain. Energi kamu mungkin energi dia kalah besar sama energi kamu gitu. Nah, terus di sini ya soal perasaan dengan Five of Swords di sini, dia sudah nyoba gitu ya, sudah nyoba mungkin beberapa kali ya untuk
menunjukkan niatnya ke kamu. Mungkin awalnya dia intinya gini, dia merasa sayangnya tulus, dia merasa cintanya tulus. Kalau dia pernah mencoba menunjukkan atau mengekspresikan cintanya ke kamu, dia merasa nggak ada gunanya gitu, kayak nggak dihargai. Mungkin dia merasa nggak dihargai, atau dia merasa malah sakit hati doang gitu ya, atau terlalu banyak berkorban buat kamu, merasa seperti itu gitu. Ya kalau yang dia cari kontrol, ya jelas rasanya pasti jadinya merasa nggak dihargai gitu, karena dia bukan kok mau mencintai setulus hati, bukan kok itu yang yang cinta yang tanpa tanda jasa gitu loh lah, apa sih istilahnya. Cinta yang nggak pandang balasan, tanpa pamrih katakanlah ya. Apa sih istilahnya, istilah kerennya itu loh. Saya tuh nyari istilah keren biar saya kedengarannya keren gitu loh. Ya itu. Nah, ke dia bisa yang punya perasaan yang aku sayang sama ini orang, kayak rasanya di dia kayak cinta yang tulus, sedangkan sebetulnya yang dia cari kontrol itu tadi. Dia kalau orang nggak bisa dikontrol, ya dia nggak bisa sayang itu ya. Psikologinya dalam ini kalau mau dibahas, cuman ya saya bahas cukup sampai di situ saja ya. Aksi, kita lihat yang diaksikan ke kamu seperti apa dengan Five of Wands di sini ya. Cenderung argumentatif, cenderung agresif ke kamu. Agresif dalam artian suka nyerang ya, istilahnya bawaannya mau ribut aja melulu ya. Bawaannya mau ribut, apapun yang kayak seakan-akan apapun yang kamu katakan salah, seakan-akan apapun yang kamu lakukan salah gitu. Nah, di yang satunya yang sono, dia ada cenderung bisa istilahnya bisa kadang ia bagus, kadang jelek gitu ya. Bisa ada penilaian, dia bisa menerapkan yang menurut dia baik dan menurut dia salah, itu bisa diterapkan di yang satunya. Jadi di sini ya, secara dia ada semacam menemukan budak cintanya ya. Kemungkinan untuk selesai kayaknya sulit di sini ya. Mungkin justru malah selesainya sama kamu. Kita lihat Mother of Cups ya. Yang sana ya lebih kayak mau ngomong dia, mau mencoba mengerti, mau selalu ngalah ya, mau untuk selalu ngalah, sedangkan kamu ini tadi ya bisa sendiri gitu. Kamu nggak perlu dia di sini ya. Jadi di sini pesannya udahlah biar aja mereka berdua, nggak usah kamu tungguin kapan selesainya hubungan mereka ya. Di sini Three of Wands dan Magician ini mengatakan jadinya mengatakan kamu cari yang lain ya. Kamu bisa gitu, nggak harus dia gitu. Ini orang kurang bagus buat kamu butuh orang yang bisa nyupport kamu tanpa harus ngontrol kamu gitu ya. Yang apapun langkah yang kamu ambil, dia dukung tanpa harus nyuruh kamu melangkah kemana. Itu yang kamu butuhkan. Kalau orang ini kamu mau sama dia, meskipun kamu paksa, kamu nyiksa diri kamu sendiri. Itu ya, kalaupun jadi sama kamu akhirnya akan nyiksa diri kamu sendiri. Lebih baik enggak ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam. Halo pile 2. Buat kamu yang milih shadow work, kamu pile 2 ya. Kita lihat kartunya, ini buat kamu ya, pesan buat kamu, tapi dibacakan di belakang. Ada judgment dan shadow work ya. Bentar, kita pakai deck ini dulu buat lihat hubungan kamu sama dia dan hubungan dia sama yang sono ya. Oke. Ada Ten of Swords, hubungan kamu sama dia. Terus dia dan yang sono ada Daughter of Cups. Ya, bentar, ini kayak bisa jadi kejenuhan ya antara kamu sama dia. Bisa jadi bukan kok kejenuhan, tapi
terlalu banyak masalah antara kamu sama dia, mungkin masalah kepribadian yang nggak cocok secara karakter, bisa jadi ya, sering bertengkar. Mungkin ini hubungan sudah, kalau dilihat dari ininya ya sudah cukup lama ya, kalau bisa menyimpulkan sudah capek dan sudah jenuh atau kayak gitu-gitu, pastinya sudah lama ya. Nah yang sama yang ini mungkin ini baru ya, ini makhluk baru. Kita lihat penilaiannya akan kamu dan penilaiannya akan dia ya. Di sini ya dengan Three of Pentacles, ke kamu dia ngelihat upayanya mesti ekstra sama ini orang, terlalu banyak yang mesti diupayakan ya, terlalu banyak yang mesti dikorbankan, terlalu panjang waktu yang dibutuhkan untuk bisa akur sama ini orang mungkin, atau untuk bisa memahami, atau untuk bisa merasa dicintai atau merasa dihargai sama ini orang. Nah sama yang ini sebetulnya ada kesulitan juga gitu, karena yang ini cenderung agak tertutup mungkin ya, kalau dia menilai ini orang semacam sulit diketahui maunya apa. Ya, bicara perasaan ya, ke kamu ada the sun, ke dia ada Nine of Cups ya. Ini gini ya, kayak gimana ke kamu kayak nggak bisa lepas ya, kayak kamu, dia butuh kamu gitu, secara materi mungkin, atau secara yang lain ya, yang bukan materi. Yang bukan materi bisa macam-macam ya. Ini kebutuhan kalau di posisi ini ya, the sun. Nah sedangkan sama yang ini ya, kayak ada cita-cita, atau bukan kok cita-cita, apa sih namanya, angan-angan atau fantasi ya. Ada fantasi yang mungkin kelihatannya bagi dia ya, menurut dia fantasinya dipenuhi oleh ini orang, atau imajinasinya akan kasih sayang, akan romance, akan asmara itu seperti yang sama ini orang gitu. Ada sedikit misteri, tapi juga ada sisi manisnya ya dalam hubungan ini kan. Daughter of Cups ini kan kayak ada innocence di situ, ada keluguan dalam hubungan gitu. Meskipun mungkin hubungannya nggak lugu ya. Sebentar digeser dulu. Di situ ada two of swords ya. Untuk aksinya sama kamu, maksudnya yang diaksikan dalam hubungannya sama kamu. Dan di sini ada Five of Wands. Ya, sama kamu ya, ada ya, mungkin judulnya love hate relationship ya, karena dia capek sama kamu tapi dia butuh kamu gitu. Ya, paham ya. Nah, sedangkan sama ini ya, sering ada pertengkaran, kalau saya bilang ya, cekcok, mungkin kecil-kecil perkara ya, sebatas mungkin dia yang sono ya, makhluk yang sono ini agak manja. Kalau dilihat dari Daughter of Cups-nya di sini agak manja, dan mungkin juga nggak bisa mengutarakan maksudnya, maunya apa sebetulnya. Dan dia, orang yang kamu pikirkan ini, nggak ngerti, nggak paham kalau nggak ngomong mungkin ya. Akhirnya terjadi cekcok kayak gitu ya. Yang sana mungkin sering maunya cuman dimanja, tapi dramanya kemana-mana. Bisa jadi seperti itu ya. Nah kita lihat sekarang bakal berakhir atau enggak mereka ya. Ya akhirnya berakhir. Nah soal kapannya ini, untuk kapannya ya saya nggak bisa kasih jaminan, karena terus terang saya nggak ahli sama sekali baca kartu tarot untuk nebak timing, nebak waktu kapan akan sesuatu akan terjadi ya. Saya biasa pakai horary astrologi kalau mau nebak kapannya itu tadi ya. Jadi kalau kamu mau lebih yakin, kamu maju aja ke saya, request reading, personal reading ya, untuk menanyakan pertanyaan ini mungkin ya. Soal kapannya dengan Mother of Wands di sini ya, saya rasa cukup mungkin beberapa bulan ya, beberapa bulan ke depan
nggak ada angkanya di sini, saya juga nggak bisa baca, intinya hitungannya bulan gitu kalau dari kartunya. Entah nanti kalau kamu personal reading terus ketemunya hitungannya hari atau biasanya kalau reading ada angkanya ya, ada angkanya. Kalau memang akhirnya kalau memang horarinya berkata mereka akan berakhir ya, di situ bisa dibaca kapannya gitu, langsung kebaca kapannya, dan biasanya akurat. Kalau pakai tarot saya benar-benar blank lah itu. Cuman ini judulnya hitungan bulan ya, kalau kamu menunggu sabar-sabar aja. Nah di sini ya pesannya buat kamu, judgment dan shadow work ya. Mungkin memang perlu ada introspeksi dari kamunya ya, dalam hal hubungan. Mungkin perkara hubungan sama dia kenapa kok jadi sulit begini, ada beberapa hal dari cara kamu menilai permasalahan, menilai kehidupan, menilai kamu sendiri, menilai dia. Mungkin ada perlu modifikasi sedikit lah ya, biar kalau kamu mau hubungan kamu sama dia jadi lebih baik, dan dia ketika dia sama sono berakhir, ya, hubungan kamu sama dia siap dimulai dari start yang lebih bagus lagi. Itu ya, dan dibutuhkan shadow work ya, mungkin butuh konseling sama siapa kek, yang saya nggak bilang harus saya ya, saya juga belum tentu ada waktunya untuk ngurusin shadow work sama kamu. Itu ya, tapi kalau cuma satu pertanyaan aja saya biasanya bisa lah ya, tapi kalau jangka panjang kayak gini kan biasanya jangka panjang ya, konseling satu sesi selanjutnya, nah itu komitmen itu saya kurang ahli. Ya itu aja saya rasa ya, pesannya buat kamu juga introspeksi, kenapa hubungan kamu sampai di titik dimana seakan-akan nggak ada perbaikan ya. Bisa jadi memang nggak ada perbaikan, cuman kalau dari kartunya, dari dianya, di sini masih ada harapannya. Kalau dia dari The Sun di sini secara ada kebutuhan ya, kalau bahasa peribahasanya orang Jawa kan, witing tresno witing jalanan kulino, itulah ya. Sok Jawanya nggak seberapa ya. Ya udah itu loh, witing tresno jalaran saka kulino, nah itu dia ya. Sampai jumpa di mungkin pilihan selanjutnya kalau kamu milih beberapa ya. Kalau enggak, sampai jumpa di video yang lainnya. Salam. Halo, kamu yang milih pile ini ya, pile ketiga, Nine of Swords ya. Kita lihat apakah hubungan dia dengan yang sono akan berakhir ya. Entah siapa yang sono itu, mungkin selingkuhannya, mungkin memang pacarnya dan kamu ngincer pacarnya orang, bisa jadi kan ya, namanya hati kan, bisa jatuh cinta pada siapa saja yang terlepas dia punya pasangan atau enggak ya. Kita lihat hubungan kamu sama dia dan hubungan dia dengan sono ya. Nanti dari situ mungkin bisa kelihatan kualitasnya dan bisa diperkirakan bakal berakhir atau enggak. Kalau memang judulnya kalau memang kartunya bisa disimpulkan bahwa mereka akan berakhir, kita lihat kapannya ya. Tapi perlu dicatat, saya kurang ahli untuk ngelihat kapan dari tarot ya, untuk menyimpulkan timing dari kartu tarot. Saya biasanya pakai horary kalau mau menyimpulkan timing. Nggak bisa saya pakai kartu tarot ya, mungkin dukun yang lain bisa, saya enggak gitu. Itu ya, ini yang atas kamu, yang bawah hubungan dia dengan yang sono ya. Untuk posisi kamu di situ hubungannya ada Swords yang di otak, Wands yang keluar Swords, yaitu 8 of Wands. Dan sama dia ada the Moon. Ini mungkin kalau sama dia mungkin sebatas bukan kok sebatas ya, bisa jadi memang sudah ada hubungan, cuman lebih ke kayak dia yang lebih ngarep ke sononya kayak nggak jelas gitu ya, kayak iya kayak enggak gitu, secara perasaan lah ya. Hubungannya juga nggak jelas gitu. Bisa jadi perasaan jelas tapi hubungannya nggak jelas ya, mungkin karena masih ada ikatan sama kamu, bisa jadi, atau sana ada ikatan dengan orang yang lain lagi ya. Hubungan cinta yang rumit ini ceritanya. Nah yang sama kamu ya lebih ke kayak kalau pas ada butuhnya aja ya.
menyedihkan sekali ya. Hubungannya sama kamu kayak pas ada butuhnya aja dia datang, atau kamu yang pas butuh sama dia kamu datang gitu ya. Tapi ini kayak lebih ke dia karena kita baca kartunya dia di sini ya. Jadi dia yang hanya datang ketika butuh kamu gitu. Kalau ke yang sono ya ada perasaan di sini, ada perasaan kuat yang kayak dia yang ngarep banget sama ini orang. Cuman bisa jadi sananya nggak terlalu gitu ya. Ya mungkin bisa jadi ada manipulasi juga. Jadi sebetulnya yang sana nggak seberapa main perasaan, tapi menunjukkan seakan-akan ada perasaan ekstra di situ, sedangkan sebetulnya sana biasa aja gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Terus perkara penilaian dia ke kamu, dia menilai kamu 7 of Cups ya. Kamu banyak yang bisa dia harapkan di kamu sebetulnya ya. Maksudnya ada banyak yang kamu tawarkan ke dia gitu. Nggak cuma cinta gitu, bisa macam-macam, entah apa aja itu. Bisa macam-macam di sini, dan dia ngelihat kamu bisa memenuhi banyak hal dalam hal kebutuhan, keinginan kayak gitu ya, bisa memenuhi banyak hal yang dia mau. Cuman masalahnya kayaknya dia kadung kecentok sama yang ini, bisa jadi ya. Terus nah ini di sini dia ke yang sono, dia nilainya ini tipe aku banget kayak gitu ya. Kamu iya bisa menuhin ini, tapi mungkin perkara tipe enggak gitu ya, atau kurang memenuhi kriteria. Kamu punya ini, punya itu, punya tapi bagian ini bagian yang mungkin dia kurang bisa menilai, apa istilahnya, bagian yang menurut dia penting, kayak misal kamu berprestasi, kamu punya kerjaan bagus, kamu ya cakep juga gitu. Tapi yang sono keibuan, cakep gitu ya. Terus juga mungkin kelihatannya penyabar, penyayang, kreatif, gitu. Bla 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 gitu, kayak tipenya dia. Maksudnya dia punya tipe seperti orang ini, bukan seperti kamu, meskipun banyak yang kamu bisa sediakan. Itu soal perasaan ya. Nah ini dengan the Fool di sini ya, perasaannya dia ke kamu ya santai aja gitu ya. Santai aja, pas ya seperti yang saya bilang tadi, pas dia butuh dia bisa datang, pas enggak ya enggak gitu aja. Ya entah ini hubungannya di level mana ya, sudah pacaran atau bahkan sudah nikah atau baru kenal aja, bisa macam-macam kan. Kalau status hubungan saya rasa enggak terlalu mempengaruhi, ini kan bicara orangnya kan ya. Itu dah. Ke yang satunya ada keseriusan di sini, ada niat besar untuk mewujudkan sebuah hubungan yang seperti yang dia bayangkan gitu. Ini ada mungkin juga sudah ada upayanya gitu. Kita lihat selanjutnya ya, aksinya ke kamu. Nah ini bisa jadi gini ya, kalau ini hubungan kamu sama dia sudah ada ikatan asmara, entah pacaran entah nikah ya, mungkin dalam pikirannya mungkin ada dia berpikir bahwa kamu sama dia itu lebih bagus kalau cuma berteman aja posisinya gitu. Karena sebetulnya dia mungkin cintanya nggak segitu besar ke kamu gitu. Ini kalau sudah ada hubungan asmara. Kalau belum ya ini dia niatnya dia ke kamu cuma berteman aja, nggak lebih dari itu. Nah sama yang satunya dengan Ten of Wands di situ ya, ini kayak dia selalu berada dalam misteri ya, kayak mungkin dia memang suka itu, bisa jadi ya, suka ada misterinya, nggak gamblang kayak kamu gini, makanya dia kecentok banget sama ini orang. Terus dia ada Five of Pentacles, dia ngerasa kayak apa sih namanya itu, kayak selalu kalah satu langkah sama yang sono gitu. Sana sudah nyampe mana triknya ya. Dia belum tahu gitu. Dia belum ngerti. Ini ngomongin apa dukunnya, entah ya, saya ngomong yang ada di kepala saya aja. Yang nongol di kepala ketika ngelihat ini ya, ini orang bikin dia merasa nggak superior lah intinya ya, merasa penasaran, kayak bukan cuma penasaran tapi juga tiap kali ini kayak
dia orang yang dipikirkan oleh orang yang kamu pikirkan ini ya bikin dia merasa selalu ada tantangan, katakanlah ya, dia mungkin kecanduan merasa seperti itu ya, merasa kayak selalu ada sesuatu yang harus dibongkar, terus ternyata salah, terus ternyata kalah, diulang lagi gitu ya, melihat misteri yang perlu dia kuak, katakanlah ya. Terus di sini ada Ace of Pentacles ya, iya kayak selalu ada yang baru dalam hubungan mereka. Saya rasa ini memang dia maunya sama tipe hubungan seperti ini. Ada Two of Pentacles juga. Ya somehow ya ada ya ini. Ya dia suka berada, kalau saya bilang di sini ya, saya nggak perlu baca satu-satu kartunya, saya ambilkan kesimpulannya dari 5 kartu ini. Dia memang nyari hubungan seperti yang sama Sono ini, yang sama kamu enggak, yang sama kamu ya seperti yang dia pikir, mungkin memang lebih baik berteman aja. Nah kamu di sini pesannya ya, Nine of Swords dan Seven of Wands ya. Kamu mungkin selama istilahnya berinteraksi sama dia atau berhubungan sama dia, kalau memang sudah ada hubungan jelas ya, kalau belum ya berkomunikasi sama dia selama ini, merasa selalu berada di posisi yang nggak jelas gitu ya, dan ini menyakitkan. Kalau saya bilang Nine of Swords-nya di sini ganggu pikiran banget, bikin hati nggak karuan rasanya ya, nggak nyaman ini hubungannya, apa istilahnya, energi hubungan kamu sama dia nggak bagus buat kamu ya. Selain nggak nyaman ya jelas ini nggak bagus buat kamu. Lebih baik ya dengan Seven of Wands di sini ya, bisa jadi ada kamu bertahan sama dia kalau memang sudah ada hubungannya ya. Kalau kamu bertahan sama dia karena kamu takut sendirian, kamu nggak berani membayangkan kalau aku sendirian kayak gimana. Sedangkan Seven of Wands di sini bicara kamu lebih baik sendirian daripada sama dia gitu. Kamu sama dia pikiran kamu keruh jadinya ya. Penuh perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang negatif yang bikin kamu istilahnya secara fisik pun mengejawantah gitu. Maksudnya jadi penyakit kayak, atau tambah gendut atau tambah kurus kayak gitu ya, pikiran-pikiran yang ganggu gitu, ganggu sampai ke fisik. Ada wands di sini ya. Ya, pesannya itu kamu bisa sendirian tanpa ini orang. Ini orang memang nyarinya orang itu ya, meskipun orang itu misal pun yang Sono nggak mau, dia kejar terus karena ini semacam kecanduan. Kalau saya bilang ya semacam kecanduan, percuma kamu nungguin dia waras gitu. Mungkin memang ya sukanya gitu ya, orang kan kegilaannya sendiri-sendiri dan seleranya masing-masing ya. Kamu cari yang lain aja. Sampai jumpa di video yang lainnya, salam.